Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam semua untuk saudara-saudaraku. Salam semua untuk sahabat-sahabatku yang ada di sana. Salam untuk semuanya. Semoga yang mendengarkan channel saya ini semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi setiap langkahnya, dan semoga yang mendengarkan suara-suara saya dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas soal kenapa Satrio Piningit disebut Mahadewa atau tangan dewa. Itu yang saya akan bahas, saudaraku. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan saya mendapat petunjuk menurut saya. Karena itu petunjuk saya, jadi menurut saya kalau petunjuk sampean ya saya ngikutin. Itu. Kenapa Satrio Piningit disebut Mahadewa? Karena di samping Satrio Piningit ditunggu oleh sosok dari dewa-dewa. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari kepercayaan saya, Satrio Piningit disebut Mahadewa dikarenakan Satrio Piningit adalah utusan Sang Ilahi Robbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kenapa Satrio Piningit mempunyai tangan dewa? Dikarenakan kelak besok akhir zaman, mungkin saya pribadi mungkin takut. Dikarenakan besok akhir zaman kita itu yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada peperangan yang belum pernah kita lihat. Dan kenapa Satrio Piningit disebut manusia sakti tanpa aji-aji? Saya jawab, Mas, sepengetahuan saya, sekali lagi sepengetahuan saya, dikarenakan Satrio Piningit menurut saya pribadi dia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ke penjuru langit, entah itu padang mahsyar, entah itu Shiratal Mustaqim, entah itu neraka, entah itu surga, entah itu dari wujud sesembahan kita, khususnya kaum muslim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Satrio Piningit dibilang sakti tanpa aji-aji? Dikarenakan ucapannya Satrio Piningit diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio Piningit menguasai ilmu-ilmu yang dahulu kala. Dulu utusan Allah yang disebut Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan dari golongan jin, tapi memerintahkan untuk kebaikan. Dan kenapa saya bilang Satrio Piningit bertemu dengan sesembahan kita, khususnya kaum muslim? Dikarenakan Satrio Piningit, bagi keyakinan saya pribadi, dia sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang berakhlak mulia, yang dijunjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sampingnya. Yang kedua, Satrio Piningit, saya pribadi yakin dia sudah melihat wujud
kebesaran kita, sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satrio piningit meminta kepada Allah, meminta hal yang penting. Dia bisa melihat Sang Pencipta jagat. Itu siapa? Kisah Nabi siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Saya melihat di dada satrio piningit ada tongkat berwarna hitam agak kecoklatan dan agak panjang. Itu karena satrio piningit mewarisi ilmu Nabi Musa alaihissalam. Dan kenapa satrio piningit mempunyai telapak dewa? Kalau yang maaf saja yang non Islam kayak Hindu seumpama, itu kenapa? Ya mempercayai dewa. Kita akan mempercayai Allah, itu hak masing-masing. Kan saya udah bilang agama itu hak kepercayaan masing-masing. Kita nggak usah ngurusi. Bagi yang berpikir sih, kalau saya nggak ngurusin, itu udah hak kepercayaan dia sendiri, dan saya juga percayaan saya sendiri. Dan kenapa satrio piningit mempunyai semboyan, mempunyai tangan dewa? Kalau di bahasa kita orang Muslim, satrio piningit mempunyai yang namanya telapak suci. Telapak suci lah itu yang bisa menjalar gaibnya itu ke langit, yang bisa membelah laut atas izin Allah. Dikarenakan apa? Bagi saya lagi, bagi saya. Karena kepercayaan masing-masing mas, makanya saya bagi saya. Karena kelak itu satrio piningit juga itu menghadapi itu raja sihir yang namanya Latnat Dajjal. Itu. Jadi Gusti Allah itu mengutus seseorang, ya kan? Ada raja sihir, satrio piningit pun bisa menghadapi sihir. Gitu. Makanya satrio piningit menguasai antara gelap dan putih. Maksudnya apa itu antara gelap? Gelap bukannya sesat. Sama kok ketempel setan, mungkin pribadi kan panas. Oh, setan itu rasanya gini lah kan. Buat pengalaman. Lagian setan dalam tubuh satrio piningit kuat berapa hari? Karena satrio piningit dijaga itu berlapis-lapis dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan kenapa satrio piningit itu bisa menundukkan jin? Dikarenakan satrio piningit menguasai Nabi Sulaiman ilmunya. Itu karena Allah. Satrio piningit cuma menjalankan, karena utusan-utusan Allah itu cuma menjalankan apa yang perlu dijalankan. Gitu. Ya, semoga kita, teman-teman saya semuanya, ya, semoga kita dipertemukan dengan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok. Dan saya pribadi mohon maaf. Saya tidak perlu dipercayai. Saya cuma ngelingke. Waspada nggih. Yen ana gempa rada gedhe, kawula weruh 9,6. Saya melihatnya itu 9,6 diberi petunjuk. Dan saya kemarin 2 hari diberi petunjuk malam. Saya diperlihatkan gunung, dan gunung itu nggak saya sebutkan karena itu hakikinya hanya Allah. Gunung itu mengeluarkan lahar, dan saya suruh hati-hati. Rokok mas, ngopi ke rumah nggak apa-apa. Itu hati-hati nggih. Seluruh subscribe saya itu kan hati-hatilah, lebih waspada. Itu kalau ada gempa ya kita ke gunung.
kita diberi waktu itu 15 menit dari gempa. Itu baju saya sudah saya kasih ke gunung mas, anak saya, dan beras dan sarimi sudah saya kasih ke gunung, karena saya pribadi yakin dengan petunjuk Allah yang memberikan petunjuk kepada saya. Karena apa? Saya sebagai spiritual, saya menghadapi jin apa, kelemahannya apa, dan saya diserang dukun, saya pasti kasih tahu mas. Ya kan, harta saya aja kayak ayam tuh, saya nernak ayam mas. Kalau ada yang mau mencuri aja saya udah dikasih tahu mas. Sampai hari Minggu, dari Jumat saya udah dikasih tahu besok ada pencuri hari Minggu. Dan saya tunggu, ya datang orangnya mas, tapi nggak saya tangkep, cuma saya tuturin aja untuk berhenti. Itu mas. Luwih waspada nggih mas ki. Saya itu kalau sampeyan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk lewat mimpi, lewat batin, lewat suara hati, lewat kuping kanan, mungkin kalian juga akan merasa takut. Karena apa? Saya sendiri melihatnya juga ngeri mas. Itu saya bukan meramal, bukan, saya itu cuma zikir kepada Allah, tapi herannya saya pribadi, saya itu kalau merem itu melihat kayak apa yang mau dilihatkan itu, terus ada suara mas. Itu ya, hati-hati beneran. Masalahnya apa? Dari selatan itu air ke utara itu di atas kelapa mas, sangat-sangat besar sekali. Gitu. Saya juga berdoa, berpasrah diri, dan saya usaha. Semoga saya juga sahabat-sahabat saya yang subscribe, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang subscribe, saya memohonlah, meminta, kalau nonton video sampai akhir, sehingga nanti kalau ada petunjuk-petunjuk apa mungkin berguna bagi keluarga Anda sendiri, dan mau tanya soal apa sama keluarga Anda, istri Anda bermimpi apa, saya itu menjabarkan. Insya Allah saya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jabaran itu saya jabarkan. Itu mas. Jadi kenapa Satrio Piningit itu sakti tanpa haji-haji? Yaitu Satrio Piningit, saya yakin pribadi, dia udah naik ke atas, dia udah diislah, dia sudah melihat padang mahsyar, Shirathul Mustaqim, neraka, surga, dan dia udah di atas izin Allah, dia udah diangkat. Dia melihat sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap ucapan Satrio Piningit, dia menguasai ilmu yang dulu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau Satrio Piningit memberikan peringatan kepada setiap orang yang sudah keterlaluan, maka itu disuruh, bukan sok-sok. Itu disuruh, beri peringatan dia. Nah, itu peringatan pasti akan jatuh kalau dia tidak berubah. Kalau dia tobat ya tidak jatuh, tidak kena ke orang yang diberi peringatan. Itu mas. Itu ya bagi saya pribadi. Jadi ayolah mas, kita sujud kepada Allah, kita memperbaiki diri. Saya juga lagi belajar dan belajar. Hati-hati ya mas, saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk saya sendiri. Hati-hati mas, ada satu gunung yang mau meledak. Gitu. Saya bukan menakuti, sekali bagi saya pribadi, mungkin subscribe saya yang berpikir jernih lebih waspada, ya kan. Dan kalau ada gempa pagi itu sekitar jam 5:30, silakan bawa keluarga ke gunung secepat-cepatnya, nggak usah mikirin rumah, harta. Itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri mas. Salam buat keluarga sampean semua. Salam buat yang subscribe YouTube channel saya. Semoga kita bisa besok bertemu. Saya akhiri mas. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.